Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kita kirim pesan? Nah, di sini kita bakal bongkar arsitektur tak kasat mata yang jadi fondasi semua kehidupan digital kita, mulai dari setiap klik sampai video yang lagi kamu tonton. Coba deh bayangin, kamu baru aja tekan tombol kirim, dan wes, dalam sekejap mata, pesan kamu itu udah nyebrang benua dan muncul di HP teman kamu. Kayak sulap kan? Tapi gimana caranya ini bisa terjadi? Tentu aja, ini bukan sulap. Di baliknya, ada sebuah sistem rekayasa yang jenius banget. Yuk kita bedah bareng-bareng sistem keren yang bikin semua ini jadi mungkin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Bayangin ada dua orang yang ngomong pakai bahasa yang beda. Pasti mereka nggak bakal nyambung kan? Nah, komputer juga gitu. Biar mereka bisa ngobrol satu sama lain, mereka butuh seperangkat aturan yang sama-sama mereka pahami. Nah, di dunia jaringan, bahasa bersama ini namanya protokol. Anggap aja ini semacam etiket digital. Aturan ini yang nentuin kapan sebuah perangkat boleh ngomong, gimana cara dengerin, dan gimana cara ngerespons. Ini tuh fondasi yang nopang seluruh internet. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Daripada bikin satu aturan raksasa yang super ribet, para pencipta internet justru memecah proses komunikasi ini jadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kita sebut ini lapisan atau layer. Mirip kayak tubuh kita, sistem pernapasan nggak perlu tahu cara kerja sistem pencernaan, tapi mereka semua kerja bareng. Tiap lapisan di sini punya satu tugas yang spesifik. Biar semua orang di seluruh dunia membangun sistem dengan cara yang sama, makanya diciptakan sebuah standar, model OSI. Anggap aja nih kayak cetak biru arsitektur universal buat komunikasi jaringan. Ini kerangka acuan buat semua orang. Model ini punya 7 lapisan, mulai dari yang paling atas, layer aplikasi, yang paling dekat sama kita, apa yang kamu lihat di layar, turun terus sampai ke yang paling bawah, layer fisik, di mana data udah berubah jadi sinyal listrik atau cahaya. Sekarang, yuk kita lihat gimana data jalan-jalan menuruni tangga ini. Biar gampang, gimana kalau kita coba ikuti perjalanan sebuah email? Kita intip yuk, gimana tiap lapisan ini kerja bareng buat ngirim pesan simple kamu keliling dunia maya. Sebelum email kita jalan, ada satu konsep penting banget yang harus kita ngerti. Enkapsulasi. Bayangin deh, kamu mau kirim paket. Kamu kan tulis surat, masukin ke amplop, terus amplopnya dimasukin lagi ke kotak pengiriman. Nah, tiap lapisan ini nambahin bungkusnya sendiri, lengkap dengan info tambahan. Proses inilah yang terjadi sama data kamu. Oke, perjalanannya dimulai. Di lapisan paling atas, email kamu dibuat. Terus, di layer transport, email itu dipecah-pecah jadi potongan kecil yang dikasih nomor namanya segmen. Anggap aja kayak motong surat panjang jadi beberapa halaman. Lanjut, layer network nambahin alamat IP pengirim dan penerima, ngubah tiap segmen jadi paket. Turun lagi, di layer data link, paket ini dibungkus lagi jadi frame buat perjalanan di jaringan lokal, kayak dari laptop ke wifi router. Terakhir, layer fisik ngubah semua info ini jadi sinyal, bit 1 dan 0, yang siap melesat lewat kabel atau udara. Jadi, kalau kita perhatiin, data kita itu ganti-ganti baju dan nama di tiap lapisan. Dari segmen, jadi paket, terus jadi frame, dan akhirnya jadi bit. Tiap nama ini sebenarnya nunjukin bungkusan baru yang ditambahin di proses enkapsulasi tadi. Terus gimana di sisi penerima? Ya, tentu aja prosesnya dibalik. Namanya deenkapsulasi. Komputer teman kamu bakal buka kado ini satu persatu, lapis demi lapis. Dari bit jadi frame, frame jadi paket, paket jadi segmen, sampai akhirnya semua potongannya disusun lagi jadi email utuh persis seperti yang kamu kirim. Oke, tadi kan kita ngomongin model OSI. Itu kan kayak cetak biru idealnya ya. Tapi di dunia nyata, internet yang kita pakai sehari-hari itu jalan di atas sistem yang sedikit lebih ringkas dan efisien. Nah, inilah dia TCP per IP. Ini adalah kumpulan protokol yang benar-benar jadi mesin penggerak internet. TCP/IP ini ngambil ide-ide cemerlang dari model OSI, tapi menyederhanakannya jadi lebih praktis, seringkali dengan menggabungkan beberapa lapisan jadi satu. Terus, kenapa TCP/IP yang akhirnya jadi rajanya? Ada beberapa alasan penting. Pertama, ini tuh terbuka dan gratis buat siapa aja. Kedua, dia nggak peduli kamu pakai HP merek apa, laptop apa, sistem operasinya apa, semua bisa nyambung. Fleksibilitas ini ditambah sistem alamat IP yang simple tapi cerdas yang bikin dia bisa nyatuin miliaran perangkat di seluruh dunia. Cara kerjanya itu duet yang kompak banget. TCP itu ibarat manajer proyek yang super teliti. Dia yang mecah data jadi paket-paket, dan nanti di tujuan, dia juga yang mastiin semua paket sampai dengan selamat dan nyusun ulang semuanya. Sementara itu, IP itu kurirnya. Dia yang nempelin alamat tujuan di tiap paket, dan router-router di jalan bakal ngebaca alamat itu buat ngarahin paket ke jalur tercepat. Simpel kan? Tapi kuat banget.
Oke, kita udah dalam banget nih ngomongin teknisnya. Tapi sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih kita harus tahu ini semua? Apa pentingnya buat kita sehari-hari? Jawabannya ada di satu kata ajaib, interoperabilitas. Artinya, yaitu tadi, karena semua perangkat, mau itu iPhone, server Linux, atau Smart TV di rumah kamu, ngomong pakai bahasa yang sama, mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Arsitektur berlapis inilah yang bikin keajaiban itu terjadi, di mana perangkat yang beda-beda banget bisa kerjasama tanpa masalah. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Inti kejeniusannya itu ya ini, proses super rumit dipecah jadi tugas-tugas kecil yang independen. Ini yang bikin sistemnya nggak cuma bisa diandalkan, tapi juga gampang banget buat dikembangin lagi ke depannya. Jadi apa aja nih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, arsitektur ini nyiptain bahasa universal yang nyatuin dunia. Kedua, ini ngejamin keandalan, jadi data kamu nyampe dengan aman. Ketiga, ini memungkinkan skalabilitas, bikin internet bisa terus tumbuh tanpa batas. Dan yang terakhir, ini bikin troubleshooting jauh lebih gampang. Kalau ada masalah, teknisi bisa langsung tahu, oh ini masalahnya di lapisan jaringan, jadi tidak perlu ngecek semuanya dari awal. Jadi, intinya apa? Di balik semua kekacauan dunia digital kita, di balik jutaan video, pesan, dan klik yang terjadi tiap detik, ternyata ada sebuah sistem yang super teratur dan rapi. Sebuah arsitektur tersembunyi yang diam-diam mastiin semuanya berjalan semestinya. Jadi, nanti kalau kamu lagi kirim pesan atau ngeklik sesuatu, coba deh ingat sejenak. Di balik tindakan simpel itu, ada mahakarya rekayasa yang lagi bekerja. Ini jadi bikin kita mikir ya, keajaiban tersembunyi apa lagi sih yang sebenarnya jadi penopang dunia digital kita? Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kita kirim pesan? Nah, di sini kita bakal bongkar arsitektur tak kasat mata yang jadi fondasi semua kehidupan digital kita, mulai dari setiap klik sampai video yang lagi kamu tonton. Coba deh bayangin, kamu baru aja tekan tombol kirim, dan wes, dalam sekejap mata, pesan kamu itu udah nyebrang benua dan muncul di HP teman kamu. Kayak sulap kan? Tapi gimana caranya ini bisa terjadi? Tentu aja, ini bukan sulap. Di baliknya, ada sebuah sistem rekayasa yang jenius banget. Yuk kita bedah bareng-bareng sistem keren yang bikin semua ini jadi mungkin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Bayangin ada dua orang yang ngomong pakai bahasa yang beda. Pasti mereka nggak bakal nyambung kan? Nah, komputer juga gitu. Biar mereka bisa ngobrol satu sama lain, mereka butuh seperangkat aturan yang sama-sama mereka pahami. Nah, di dunia jaringan, bahasa bersama ini namanya protokol. Anggap aja ini semacam etiket digital. Aturan ini yang nentuin kapan sebuah perangkat boleh ngomong, gimana cara dengerin, dan gimana cara ngerespons. Ini tuh fondasi yang nopang seluruh internet. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Daripada bikin satu aturan raksasa yang super ribet, para pencipta internet justru memecah proses komunikasi ini jadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kita sebut ini lapisan atau layer. Mirip kayak tubuh kita, sistem pernapasan nggak perlu tahu cara kerja sistem pencernaan, tapi mereka semua kerja bareng. Tiap lapisan di sini punya satu tugas yang spesifik. Biar semua orang di seluruh dunia membangun sistem dengan cara yang sama, makanya diciptakan sebuah standar, model OSI. Anggap aja nih kayak cetak biru arsitektur universal buat komunikasi jaringan. Ini kerangka acuan buat semua orang. Model ini punya 7 lapisan, mulai dari yang paling atas, layer aplikasi, yang paling dekat sama kita, apa yang kamu lihat di layar, turun terus sampai ke yang paling bawah, layer fisik, di mana data udah berubah jadi sinyal listrik atau cahaya. Sekarang, yuk kita lihat gimana data jalan-jalan menuruni tangga ini. Biar gampang, gimana kalau kita coba ikuti perjalanan sebuah email? Kita intip yuk, gimana tiap lapisan ini kerja bareng buat ngirim pesan simple kamu keliling dunia maya. Sebelum email kita jalan, ada satu konsep penting banget yang harus kita ngerti. Enkapsulasi. Bayangin deh, kamu mau kirim paket. Kamu kan tulis surat, masukin ke amplop, terus amplopnya dimasukin lagi ke kotak pengiriman. Nah, tiap lapisan ini nambahin bungkusnya sendiri, lengkap dengan info tambahan. Proses inilah yang terjadi sama data kamu. Oke, perjalanannya dimulai. Di lapisan paling atas, email kamu dibuat. Terus, di layer transport, email itu dipecah-pecah jadi potongan kecil yang dikasih nomor namanya segmen. Anggap aja kayak motong surat panjang jadi beberapa halaman. Lanjut, layer network nambahin alamat IP pengirim dan penerima, ngubah tiap segmen jadi paket. Turun lagi, di layer data link, paket ini dibungkus lagi jadi frame buat perjalanan di jaringan lokal, kayak dari laptop ke wifi router.
Terakhir, layer fisik mengubah semua info ini jadi sinyal, bit 1 dan 0, yang siap melesat lewat kabel atau udara. Jadi, kalau kita perhatiin, data kita itu ganti-ganti baju dan nama di tiap lapisan. Dari segmen, jadi paket, terus jadi frame, dan akhirnya jadi bit. Tiap nama ini sebenarnya nunjukin bungkusan baru yang ditambahin di proses enkapsulasi tadi. Terus gimana di sisi penerima? Ya, tentu aja prosesnya dibalik. Namanya deenkapsulasi. Komputer teman kamu bakal buka kado ini satu persatu, lapis demi lapis. Dari bit jadi frame, frame jadi paket, paket jadi segmen, sampai akhirnya semua potongannya disusun lagi jadi email utuh persis seperti yang kamu kirim. Oke, tadi kan kita ngomongin model OSI. Itu kan kayak cetak biru idealnya ya. Tapi di dunia nyata, internet yang kita pakai sehari-hari itu jalan di atas sistem yang sedikit lebih ringkas dan efisien. Nah, inilah dia TCP per IP. Ini adalah kumpulan protokol yang benar-benar jadi mesin penggerak internet. TCP/IP ini ngambil ide-ide cemerlang dari model OSI, tapi menyederhanakannya jadi lebih praktis, seringkali dengan menggabungkan beberapa lapisan jadi satu. Terus, kenapa TCP/IP yang akhirnya jadi rajanya? Ada beberapa alasan penting. Pertama, ini tuh terbuka dan gratis buat siapa aja. Kedua, dia nggak peduli kamu pakai HP merek apa, laptop apa, sistem operasinya apa, semua bisa nyambung. Fleksibilitas ini ditambah sistem alamat IP yang simple tapi cerdas yang bikin dia bisa nyatuin miliaran perangkat di seluruh dunia. Cara kerjanya itu duet yang kompak banget. TCP itu ibarat manajer proyek yang super teliti. Dia yang mecah data jadi paket-paket, dan nanti di tujuan, dia juga yang mastiin semua paket sampai dengan selamat dan nyusun ulang semuanya. Sementara itu, IP itu kurirnya. Dia yang nempelin alamat tujuan di tiap paket, dan router-router di jalan bakal ngebaca alamat itu buat ngarahin paket ke jalur tercepat. Simpel kan? Tapi kuat banget. Oke, kita udah dalam banget nih ngomongin teknisnya. Tapi sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih kita harus tahu ini semua? Apa pentingnya buat kita sehari-hari? Jawabannya ada di satu kata ajaib, interoperabilitas. Artinya, yaitu tadi, karena semua perangkat, mau itu iPhone, server Linux, atau Smart TV di rumah kamu, ngomong pakai bahasa yang sama, mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Arsitektur berlapis inilah yang bikin keajaiban itu terjadi, di mana perangkat yang beda-beda banget bisa kerjasama tanpa masalah. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Inti kejeniusannya itu ya ini, proses super rumit dipecah jadi tugas-tugas kecil yang independen. Ini yang bikin sistemnya nggak cuma bisa diandalkan, tapi juga gampang banget buat dikembangin lagi ke depannya. Jadi apa aja nih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, arsitektur ini nyiptain bahasa universal yang nyatuin dunia. Kedua, ini ngejamin keandalan, jadi data kamu nyampe dengan aman. Ketiga, ini memungkinkan skalabilitas, bikin internet bisa terus tumbuh tanpa batas. Dan yang terakhir, ini bikin troubleshooting jauh lebih gampang. Kalau ada masalah, teknisi bisa langsung tahu, oh ini masalahnya di lapisan jaringan, jadi tidak perlu ngecek semuanya dari awal. Jadi, intinya apa? Di balik semua kekacauan dunia digital kita, di balik jutaan video, pesan, dan klik yang terjadi tiap detik, ternyata ada sebuah sistem yang super teratur dan rapi. Sebuah arsitektur tersembunyi yang diam-diam mastiin semuanya berjalan semestinya. Jadi, nanti kalau kamu lagi kirim pesan atau ngeklik sesuatu, coba deh ingat sejenak. Di balik tindakan simpel itu, ada mahakarya rekayasa yang lagi bekerja. Ini jadi bikin kita mikir ya, keajaiban tersembunyi apa lagi sih yang sebenarnya jadi penopang dunia digital kita?